terjadinya perubahan kebudayaan yang ada di Indonesia. Budaya Tionghoa yang kita ketahui saat ini telah hadir di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Bukti pertama kehadiran budaya Tionghoa di Indonesia dapat ditelusuri hingga abad ke-7 Masehi, ketika pedagang Tionghoa awal mulai menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara. Sejak saat itulah budaya Cina mulai dikenal dan diadaptasi sehingga merubah beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia dan menjadi bagian dari kita hingga saat ini. Terjadinya perubahan komunikasi antar daerah di Indonesia. Tepat setelah datangnya suku Tiongkok ke Indonesia, budaya mereka memberikan pengaruh signifikan pada bahasa Indonesia melalui proses akulturasi dan adopsi kata-katanya dari bahasa Mandarin. Proses adaptasi ini terjadi karena sejarah panjang hubungan budaya dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Banyak contoh bahasa Indonesia yang sebenarnya diadaptasi dari bahasa China. Contohnya penyebutan nominal uang, nama makanan, anggota tubuh, nama alat musik, dan lain-lain. Terlebih saat melihat komunikasi yang dilakukan di beberapa titik daerah Chinatown Glodok yang sebagian besar sesama etnis Chinese menggunakan bahasa Mandarin untuk komunikasi mereka, sehingga beberapa bahkan ada yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal-hal tersebut merupakan beberapa contoh pengaruh globalisasi budaya China pada bahasa dan komunikasi di Indonesia. Permasalahan budaya global yang masuk ke Indonesia. Adopsi budaya Cina yang terlalu dominan dapat mengarah pada ketidakseimbangan integrasi budaya di Indonesia. Hal ini dapat menghambat pemeliharaan dan pelestarian budaya Indonesia asli, serta dapat mengganggu keseimbangan harmoni antara kelompok etnis. Pengaruh budaya Cina juga dapat menjadi pemicu konflik sosial dan permasalahan identitas di Indonesia. Hal ini terkait dengan perbedaan nilai-nilai budaya dan agama antara kelompok etnis Cina dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi sesuai video yang sudah kita tampilkan tadi tentang kebudayaan Cina ya yang masuk ke Indonesia, pastinya ada perbedaan-perbedaan sama konflik-konflik yang ada di masyarakat sekitar kan. Menurut kita nih, apa sih solusi yang bisa untuk mengatasi konflik tersebut? Kayak dari Cinanya dulu deh, dari masyarakat Cina yang datang ke Indonesia. Mungkin kalau misalkan dari masyarakat Cina yang datang ke Indonesia mungkin bisa ini kali ya, menyesuaikan budaya yang ada di Indonesia dulu. Terutama kan kalau misalkan orang-orang, biasa kan kalau di Indonesia banyak tuh makanan-makanan Cina apa gimana kan. Nah, kalau di Indonesia kan gak cuma ada masyarakat muslim yang beragama muslim kan, pasti ada juga yang beragama non-Islam gitu. Nah, gimana tuh caranya biar si masyarakat Cina bisa beradaptasi, menyesuaikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi saling toleransi dan menghargai aja sih. Kalau dari masyarakat Indonesia sendiri gimana misalkan contohnya? Masyarakat Indonesia sendiri juga kudu open terhadap budaya luar juga, tetapi tidak mengurangi juga tentang budaya mereka sendiri. Jangan lupa Semacam toleransi gitu ya? Iya, jadi sama-sama menghargai aja, balance gitu aja. Terus supaya kebudayaan Indonesia nggak tertutup nih sama kebudayaan Cina yang datang, kira-kira bisa kayak gimana? Dengan cara apa gitu? Supaya Indonesia tuh punya ciri khas budayanya sendiri. Ya balik lagi sih tadi ya ke menyesuaikan. Misalkan kita mengadaptasi makanan dari budaya Cina ya. Nah mungkin bisa diikutin aja mayoritas masyarakat Indonesia tuh gimana. Jadi kita nggak menghilangkan budaya Cina itu tersendiri, tapi tetap mengikuti kebudayaan yang ada di Indonesia. Mungkin dengan kolaborasi antara budaya Cina dengan budaya Indonesia Bisa. Jadi disesuaikan gitu ya. Kayak misalkan contohnya makanan Cina gitu. Contohnya apa sih makanan Cina tuh yang dikolaborasi ke Indonesia gitu. Jadi supaya bisa beradaptasi dan bisa dijual secara luas di masyarakat Indonesia secara umum. Bakmi. Bapau. Mungkin kalau bapau di Cina apa gimana itu kan mungkin isinya daging babi B2. ya B2. Cuma kalau di sini kan disesuaikan kayak ada isi coklat atau kacang hijau gitu. merah. Disesuaikan aja sih. Jadi disesuaikan supaya bisa dikonsumsi sama masyarakat Indonesia secara luas gitu ya. Nah, karena pembahasan udah selesai nih, jadi penutupan aja langsung ya. Sekian dari kelompok Kelompok 2.
maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.